Di sebuah pasar tradisional yang sibuk di pinggiran kota, kehidupan berjalan seperti biasa ramai, padat, dan penuh warna. Tapi di tengah keramaian itu, ada momen kecil yang diam-diam menyentuh banyak hati. Pak Rahman, seorang lelaki tua renta berkaus lusuh, berjalan pelan menyusuri lorong pasar dengan langkah gontai. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan wajahnya penuh keriput menyimpan kisah panjang kehidupan. Di sakunya yang robek, hanya ada beberapa koin receh hasil dari memungut sampah botol plastik dan kardus bekas. Setiap hari, Pak Rahman datang ke pasar bukan untuk belanja, tapi untuk bertahan hidup. Kadang dia membantu para pedagang mengangkut barang demi selembar nasi bungkus. Kadang dia hanya duduk di pojok, berharap ada tangan dermawan yang menyapa. Hari itu berbeda. Sebuah tangan berseragam menyentuh bahunya. "Ayah, sudah makan?" Tanya sosok perempuan muda berseragam polisi. Matanya tajam namun penuh kehangatan. Nama di dadanya terbaca. Bribtu Anindya. Pak Rahman menoleh, agak terkejut. Dia tidak biasa disapa oleh aparat, apalagi dengan kelembutan. "Belum." "Enduh," jawabnya lirih. Suaranya seperti daun kering tertiup angin. Bribtu Anindya memperhatikan dengan seksama. Baju Pak Rahman kotor, ada tambalan yang menjelaskan segalanya. Pasar ini memang bukan wilayah patroli utamanya, tapi sejak 1 bulan terakhir ia sengaja menyisir pasar-pasar tradisional. Ingin melihat kehidupan rakyat kecil dari dekat. Ia percaya tugas polisi bukan hanya menindak pelanggaran, tapi juga hadir sebagai manusia. "Ikut saya sebentar, Pak. Saya belikan makan ya," ucap Anindya sambil memegang lengan Pak Rahman. Pak Rahman menolak pelan. "Nggak usah, Enduk. Saya masih kuat." Tapi Anindya tersenyum. Senyum tulus yang seperti menembus lapisan keras hidup lelaki tua itu. Ia tahu, bukan hanya lapar yang perlu diisi, tapi rasa dihargai dan diakui sebagai manusia. Beberapa pedagang memperhatikan. Seseorang sempat mengambil gambar dengan ponselnya. Tapi Anindya tidak peduli. Bukan untuk dipamerkan. Ini bukan konten, ini tentang kemanusiaan. Di warung kecil dekat pasar, ia memesan nasi pecel lengkap dengan tahu dan tempe goreng. Duduk di samping Pak Rahman, mereka mengobrol tentang masa muda lelaki itu, tentang anak-anaknya yang entah kemana, tentang bagaimana dunia kadang terasa begitu sunyi meski ramai. "Dulu saya tukang kayu. Waktu muda, kerja keras, tapi ya begini nasibnya," lirih Pak Rahman. Anindya menatapnya dalam diam. Hatinya berkecamuk. Ia teringat ayahnya sendiri yang kini pensiun sebagai guru. Jika bukan karena kesempatan dan pendidikan, mungkin ia pun tak jauh berbeda dengan lelaki ini. Sebelum pamit, Anindya menuliskan nomor kontaknya di selembar kertas, menyelipkannya ke saku Pak Rahman. "Kalau ada apa-apa, kabari saya ya, Pak. Polisi bukan cuma untuk penjahat, kami juga untuk rakyat," ucapnya. Pak Rahman terdiam. Air matanya menggenang, tapi tak tumpah. Mungkin karena sudah terlalu lama ditahan. Seminggu telah berlalu sejak pertemuan singkat itu. Bribtu Anindya masih mengingat jelas wajah Pak Rahman. Setiap kali ia patroli melewati pasar, matanya refleks menoleh mencari sosok lelaki tua itu. Tapi hari-hari berlalu, dan Pak Rahman tak kunjung terlihat. Tak ada yang tahu kemana perginya. Hingga suatu pagi, saat langit mendung dan udara pasar terasa lebih dingin dari biasanya, seorang pedagang buah memanggilnya. "Bu polisi, itu. Kemarin ada surat dititip buat ibu," ujar pria paruh baya sambil menyerahkan amplop lusuh yang dilipat 2. Tanpa perangko, tanpa nama pengirim. Hanya tulisan tangan goyah di bagian depan. "Untuk ibu polisi yang baik." Jantung Anindya berdegup pelan. Ia membuka surat itu perlahan. Di dalamnya, secari kertas dengan tulisan tangan yang gemetar, seolah ditulis oleh tangan yang sudah kehilangan kekuatannya. "Enduk Anindya yang baik. Maaf kalau saya lancang menulis surat ini. Saya tidak tahu harus bilang terima kasih dengan cara apa lagi. Hari itu, nasi pecel yang kamu belikan adalah makanan paling enak yang pernah saya makan dalam 10 tahun terakhir. Tapi bukan karena bumbunya, karena kamu yang belikan, dengan hati. Saya ingin bilang, hari itu saya merasa hidup lagi. Saya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Anak-anak saya hilang kabar,
entah masih hidup atau tidak. Istri saya sudah lama meninggal. Saya hanya punya sisa napas dan doa-doa kecil yang kadang saya bisikan pada Tuhan, agar besok saya masih bisa melihat matahari. Tapi hari itu berbeda. Hari itu saya tidak hanya melihat matahari. Saya melihat cahaya lain dari seorang anak bangsa yang memakai seragam tapi masih punya hati. Kalau suatu hari nanti saya tidak ada lagi, jangan sedih ya. Nduk, saya pergi dengan perasaan dihargai sebagai manusia. Salam hangat dari saya, Rahman. Tangan Anindya bergetar. Matanya basah. Di sela hiruk pikuk pasar, dunia terasa hening baginya. Surat itu begitu sederhana, namun terasa seperti petir yang menghantam hatinya. Ia bertanya pada para pedagang, tapi tidak ada yang tahu pasti kemana Pak Rahman pergi. Ada yang bilang ia terlihat naik angkot sore itu. Ada pula yang bilang ia menginap di musala dekat pasar, lalu menghilang pagi-pagi sekali. Bribtu Anindya menyimpan surat itu dalam dompet dinasnya. Sejak hari itu, setiap kali ia merasa lelah atau kehilangan semangat dalam bertugas, ia akan membaca surat itu. Sebuah pengingat bahwa satu tindakan kecil bisa menjadi segalanya bagi seseorang. 2 bulan kemudian, di sebuah taman pemakaman umum yang sepi, Anindya berdiri di depan nisan kecil bertuliskan, Rahman lahir 1947, wafat 2025. Pejuang sunyi yang tidak pernah menyerah pada hidup. Ia meletakkan bunga Kamboja di atas makam itu, lalu berdiri tegak, memberi hormat. Bukan sebagai polisi, tapi sebagai manusia.